Rabbaniyah dari hak Allah Ta'ala langsung menunjuk. Kalau Allah Ta'ala menunjukkan, ingatkan kita cerita ketika ada kisah orang yang 500 tahun beribadah, kemudian ibadahnya itu hendak minta hargai. Artinya ulun ini masuk surga karena ibadah ulun 500 tahun beribadah kada gampangan, melawani hawa nafsu. Ternyata dia minta hargakan. Kalau ujar Allah Ta'ala, ikam masuk surga kalau karena ibadah ikam merasa banyak ibadah ikam, ayo kita berhitungan, ujar Allah Ta'ala. Lalu dikalkulasi ibadahnya seumur hidup itu sebiji mata aja, gantian untuk satu mata aja bandingannya, belum lagi yang lain-lain. Jadi kita ini masuk surga betul-betul karena rahmat Allah. Rahmat Allah. Nah, rahmat Allah Ta'ala itu memang kita, tapi jangan mentang-mentang ini kita masuk surga karena rahmat Allah lalu kita karena mau beribadah. Bukan karena ibadah kita, tapi ibadah kita yang sedebu itu alhamdulillah bisa memasukkan kita ke rahmat Allah. Rahmat Allah Ta'ala itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Karena ibadah kita itu bagian daripada rahmat Allah. Tapi yang memasukkan ibadah bukan, yang memasukkan kita surga bukan ibadah kita. Allah Ta'ala juga yang memasukkan surga. Nah, bayangkan ibadah sebanyak itu 500 tahun, apalagi ibadah kita seumur hidup, ada selawat. Kalau ibadah kita itu tergantung keluasan, keenakan kita waktu beribadah. Amun kada garing beribadah, kalau kada nyaman awak juga. Kalau kada mood kita kada beribadah, tergantung situasi dan kondisi. Tapi kalau itu pemberian ibadah itu tergantung kita, mood kita. Tapi kalau salawat itu langsung plek dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala dari seluruh ibadah yang diperintahkan Allah, hanya satu yang Allah Ta'ala mengerjakan, yaitu salawat. Berarti kan luar biasa salawat ini. Nah, salawat ini adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Kita kencangi aja. Di zaman ini kan keburukan sudah banyak macam-macam. Makan kita kada kekaruan juga, sudah kada sama orang bahari. Tahu seorang kalau sudah makanan kita yang macam-macam wayah ini. Lain lagi kesabaran sangat kurang sekarang ini, ya. Temperamen cukup, apalagi kita kalau sudah menjabat sesuatu, jadi guru, jadi itu, langsung aja kita memasang pangkat kita sehingga kita lupa diri. Nah, semua itu bagaimana caranya? Banyak baca selawat supaya terarah, supaya ada membimbing kita. Anak mencari pembimbing, guru mursyid, gurunya juga kada kekaruan. Yang mana yang guru yang kau kita temui? Kadang-kadang ke dunia arahnya. Kada tahu kita. Nah, kayak Pak salawat banyak itu lagi solusi. Allah Ta'ala memang rupanya memang untuk, terutama untuk di akhir zaman ini, memang betul-betul salawat harus kita tingkatkan. Kalau sahabat Nabi mungkin mereka bersalawat juga, tapi mereka kan sahibus salawah, yang berisi salawatnya parak dengan nabinya. Amun kita jauh masanya dari Nabi. Bagaimana cara mendekatkan Nabi ke masa kita ini? Nabi seakan-akan kita hidup di zaman Nabi, atau kita hidup di masa yang 1400 tahun yang lalu. Walaupun ini bukan zaman, tidak ada zaman kecuali zaman Nabi semuaan, karena milik Nabi kita zaman Nabi, tapi kurunnya cukup jauh. Bagaimana caranya supaya kita dekat dengan Nabi? Lalu kita perbanyak baca sholawat kepada Nabi. Bagaimana kita supaya sering berkunjung kepada Nabi? Rancaki kita membaca salawat kepada Nabi. Apalagi kita menyapa Nabi setiap saat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kalau di sembahyang tuh. Kalau di sembahyang di tasyahud akhir atau awal, assalamualaikum, salam gasan pian, gasan engkau, gasan pian ya Nabi. Itu langsung tuh berhadapan dengan Nabi. Artinya kita kada pernah
kada pernah jauh dari Nabi kita. Walaupun secara fisik belum bertemu dengan Nabi, mudah-mudahan secara kita dekat dengan Nabi, jauh di mata, dekat di hati. Nabi selalu ada di batin kita. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahari guru menyuruh membacanya itu. Guru sekumpul baca setiap selesai sembahyang 5 waktu. Kita mau ucap Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh di luar bacaan salat tasyahud awal, tasyahud akhir. Kalau kita meresapi itu, membesarkan itu, merasa senang dengan Nabi, cukup aja sembahyang yang kita lakukan itu membuat kita sugih dunia dan akhirat. Kenapa? Orang yang dekat dengan Nabi tidak bakalan merugi selama-lamanya. Parak dengan Nabi. Nah, kayak caranya? Muntung kita sering berucap salawat kepada Nabi kita, sering memanggil atau berkirim Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau di dalam Takriratus Sadidah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, kalau kadakawa di situ disebutkan oleh Al-Imam Ghazali, kalau kadakawa, kalau tidak bisa kita secara keseluruhan untuk khusyuk menghadap Allah, minimal ketika kita menyebut Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salam gasan engkau untuk engkau wahai Nabi, dan barokah untuk engkau wahai Nabi. Allah Ta'ala yang menyampaikan bacaannya tadi. Apakah Nabi kita itu perlu? Jangan sampai kita masuk tuduhan yang disampaikan orang bahwa Nabi kita kalau kayak itu rancak didoakan berdosa. Kada kayak itu maksudnya. Nabi ini telah berbuat baik dengan kita. Karena berkat Rasulullah kita ada di alam semesta ini. Berkat Rasulullah, karena Rasulullah pian dan ulun ada di masjid ini sekarang sembahyang maghrib duduk ini. Kalau kada Nabi siapa? Berkat sidin nih. Pian kau apa hendak pian balaskan dengan Nabi? Ayo ulun bertakon. Lawan ulun juga apa yang kita bisa balas kebaikan Nabi dengan kita nih? Pian tuh orang dari rumah lawan pian. Rumah dibari, mobil dibari, sepeda motor bari. Waktu bujang belum kawin, dikawinakan sidin lagi. Kawalah pian membalas. Apa yang pian katakan? Bapak, ulun angkat pian kuitan, sudah. Ulun angkat kuitan, ulun anggap pian pengganti mama, abah ulun. Ulun terima kasih benar atas bantuan pian. Kada kawa lagi ulun apa yang bisa ulun balas kebaikan pian lawan ulun ini, kecuali Allah Ta'ala yang membalasnya. Kayak kalau tuh. Nah, dengan salawat kepada Nabi ini Allah Ta'ala yang membalaskan kebaikan Nabi, walaupun Allah Ta'ala juga membalaskan Nabi jadi seperti itu. Lalu angkat Ta'ala, karena disitulah tempat mazharnya Allah Ta'ala menampakkan kebesaran Allah di jatnya Nabi kita, di nurnya Nabi kita, sehingga kita bisa ikut, nah, sehingga kita bisa ikut kepada Nabi secara sedikit-sedikit, umpat dengan Nabi, berkat Nabi. Nah, karena berkat Nabi kita berterima kasih kepada Nabi sebagai wasilah perantara kita untuk menolong Allah. Nah, kayak apa caranya kita berterima kasih? Bersalawat lawan sidin. Bentuk salawat bahwa kita sedang bersalawat kepada Nabi, orang yang bersalawat Nabi, kita gawi suruhan Nabi, berterima kasih lawan sidin, lalu kita bantu agama ini. Nah, kayak apa caranya kita bantu agama ini? Kita tegakkan agama ini, istiqomah kita menjalankan perintah sesuai dengan Nabi,
Masjid dibangun untuk disembahyangi. Masjid dibangun bukan menyuruh orang kada sembahyangan. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang mengajarkan ilmu kada bersembahyangan, berarti inya kada mau berterima kasih dengan Nabi. Kalau orang kada mau berterima kasih dengan Nabi, Nabi itu manusia kalau tuh sama kada berterima kasih dengan Allah. Kalau orang kada mau berterima kasih kepada Allah, kufur nikmat. Kalau orang kata kufur nikmat, inna adzabila syadid, azab Allah Ta'ala sangat pedih. Digawi suruhan Nabi sama nang kayak bersalawat juga. Bersalawat ini kan meningkatkan cinta kita dengan Nabi. Nah, tanda cinta dengan Nabi, tanda orang salawatnya berhasil, inya beribadah kepada Nabi, beribadah kepada Allah melalui Nabi. Karena ilmu ibadah tidak ada satupun yang terlewatkan kecuali semua pelaksanaan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah Ta'ala menyatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad ini inya betutur kada pernah betutur melalui hawa nafsunya, kecuali firman Allah Ta'ala semuanya yang diucapkan Nabi firman Allah Ta'ala, tidak satu pun. Makanya jangan sekali-sekali kita mengiktikadkan, meyakinkan bahwa Nabi kita itu bisa tersalah. Tidak bisa tersalah Nabi kita, karena maksum, itu kehendak Allah. Oh, itu kan manusia Nabi, jangan disamakan manusia seperti kita. Kalau kita bujur secara tabiat memang salah, memang dari oroknya. Sumyal insanu insanan linisyanihi, disebut manusia itu manusia karena lupanya. Kalau Nabi kita kada karena lupanya, karena salahnya. Nabi kita kada bisa salah. Kenapa jar Nabi? Makanya manusia yang dikehendaki Allah supaya jangan tersalah. Allah Ta'ala sudah menyatakan wa rafa'na laka dzikrak, sudah kutinggikan sebutan engkau ya Muhammad. Aku tidak mau kalau namaku ada la ilaha illallah kecuali nama ikam ada di sampingku. Kita lain. Jangan dipikirkan Nabi itu bukan mengkultuskan Nabi, tidak. Memang seperti itu kehendak Allah. Memang seperti itu Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kebesarannya, sifat kamalatnya, sifat sempurnanya Allah Ta'ala ada di Nabi. Sifat kebesaran Allah Ta'ala ada di Nabi kita. Tapi jangan coba-coba hendak langsung kepada Tuhan, pasti kada kawa. Nabi Musa kada kawa. Kita Nabi kada gawian maksiat, makanan riba, nak apa nak ketemu kisahnya benar bertemu Allah Ta'ala, ngaku-ngaku kada mungkin. Nah, itu Nabi kita. Nabi kita. Untungnya kita bisi Nabi Muhammad, nabinya kita. Kada minta, pernah kapian minta jadi umat Islam? Kada. Allah Ta'ala memberi. Lalu dilahirkan, bukan kebetulan, itu memang diatur Allah Ta'ala. Lahir dari rahim ibu yang beriman. Abah kita beriman berdahulu. Nah, memang bujur aja imam karena keturunan. Kada, memang keturunan memang diatur Allah Ta'ala jadi orang beriman, sebagaimana sahabat bahari dilahirkan Allah Ta'ala di zaman Nabi ketemu, itu anugerah. Kita di belakangan, walaupun kita kada ketemu Nabi, syukur kita, tapi kita bisa bersyukur walaupun kita kada seberapanya dibanding sahabat. Memang ada sabda Nabi, untung benar umatku yang di kemudian hari kada pernah ketemu aku tapi inya cinta kepadaku. Untung benar inya itu, untung benar mereka. Nah, untung di sini ulun kada hafal lafal hadisnya itu. Jangan sampai lafal hadis itu kita menyatakan bahwa oh, ini aku sekalipun kada ketemu Nabi, bubuhan kita ini sekalipun kada ketemu Nabi, ada orang beriman yang tidak ketemu Nabi tapi cinta dia kepada Nabi, dia lebih abdul daripada sahabat. Jangan nangka itu. Kada kayak itu pemahaman hadis itu. Bukan nangka itu pemahaman hadisnya. Jadi orang yang hidup kemudian untung benar, untung sekali ujar Nabi.
Untung benar ujar Nabi, orang yang hidup sesudah aku kada ketemu aku tapi mencintai aku, untung benar orang itu. Bukan berarti untung benar ini bisa mengalahkan martabatnya sahabat, keistimewaan sahabat yang ketemu Nabi langsung. Untung benar, untung ibaratnya seperti ini. Nabi beserta sahabat ibarat kereta, di kereta api. Nabi dengan sahabat sudah masuk di kereta api. Kita ada di gerbong terakhir. Di gerbong terakhir. Nabi sudah berbuat dengan sahabat. Kereta api sudah berbunyi, hampir jalan, kita datang, tak buat. Kenapa kita masuk ke kereta api? Kita mencintai Nabi, tapi termasuk di kereta api itu mas jalan aja, terumpat, terikut dengan Nabi, tapi sahabat tetap afdol daripada kita. Itu jangan sampai berpikiran bahwa kita sama aja dengan sahabat. Dengan sahabat aja kita kada sama, apalagi dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk di alam raya, di alam semesta ini yang melebihi keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi kita, nama Nabi kita saja. Jangankan Nabi kita, jangankan Nabi kita, Al-Buq'ah, tempat yang di Madinah sekarang, yang Nabi ada dimakamkan di situ. Nabi dimakamkan di Madinah itu, di mana Nabi dimakamkan di tempat itu. Tempatnya itu lebih lebih afdol daripada alam semesta, lebih afdol daripada surga, lebih afdol daripada arasy, lebih afdol daripada alam semesta. Tempatnya itu bagaimana nabinya? Tempat jadi mulia karena junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga jadi mulia karena Nabi kita. Bukan Nabi yang memerlukan surga, surgalah yang memerlukan Nabi kita. Abdul Nabi kan abdul surga. Allah Ta'ala kan sudah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau ya Muhammad kecuali bagi rahmat bagi alam semesta. Nah, kayak apa bisa surga lebih abdul daripada Nabi kita? Berarti Nabi masuk surga, iya karena masuk surga karena Allah Ta'ala menghendaki Nabi kita supaya memberikan keberkahan ke dalam surga. Karena rahmat, surga itu rahmat diambil daripada Nabi kita. Karena Nabi itu bongkolannya rahmat, ainur rahmah Nabi kita. Jadi Nabi kita masuk surga karena surga hendak diberi nikmat oleh Allah Ta'ala dengan kehadiran Nabi. Karena kita tahu bahwa kenikmatan itu memang rata-rata manusia secara syahwat, kenikmatan itu dengan hawa nafsu. Ternyata selama ini kita ada kenikmatan yang di luar, yang lebih nikmat daripada itu. Ketika kita nikmat ma'rifah kepada Allah. Nah, menuju ma'rifah kepada Allah yang memberi jalan Nabi kita. Oh, ternyata kenikmatan yang paling nikmat adalah nikmat secara ruhaniyah, itu yang kada kawa tertandingi. Nikmat batiniyah, nikmat syahwah itu kada kawa jua kalau kada ada batin yang mendukung. Kada kawa. Orang tuh kumpul dua laki bini kada mood, kada mesti batinnya juga mendukung. Kenikmatan secara fisik kada kawa juga dianuakan. Walaupun kita tahu, nah kenikmatan yang ada di surga itu, Nabi masuk di situ hanya surga ada harganya. Kada ada harganya surga itu. Sayyidina Jibril ketika membasuh, bukan membersihkan, membasuh hati Nabi kita waktu Sayyidina Jibril, Israfil, Mikail, ketua tim apa? Tim bedahnya, operasinya Sayyidina Jibril, dikeluarkan hati Nabi itu bukan karena rigat itu. Sayyidina Jibril itu kan ditugaskan oleh Allah Ta'ala, kira mau masuk padahal ditugaskan oleh Allah Ta'ala supaya Jibril itu mengetahui apa nak Jibril
tahsilul hasil, mengerjakan gawian yang kadada faedahnya. Kalau ini Nabi dibedah, apa membedah Nabi? Dibedah awak sidin sudah bersih, segala kebaikan. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada di alam semesta ini yang baik-baik itu kecuali dari Nabi kita. Yang baik-baik, yang baik, semua yang baik dari Nabi kita. Bagaimana sumber kebaikan? Hendak kotoran, kan ada kotoran. Berarti Jibril itu membuka apa dibuka, ya kan? Jibril itu disuruh membuka hati Nabi itu supaya Jibril ini kan ingin sekali dekat dengan Nabi kita. Ujar Allah Ta'ala, buka aja di situ. Apa komponen apa yang ada di dalam diri Muhammad itu, ikam buka ya Jibril. Lalu Jibril membuka, lalu dibasuhkanlah banyu Zam-Zam. Baju Zam-Zam itu pun minta kepada Allah, ulun ini bukan membasuh Nabi, ulun ini hendak bersentuhan dengan Nabi, maaf, berkah Nabi, karena Nabi itu lebih bersih lah daripada air Zam-Zam. Nabi itu ada dipikir, oh ini bukan, memang itu kenyataannya Nabi kita. Tapi Nabi kita bukan Tuhan, itu aja. Kan sekali lagi, Nabi kita bukan Tuhan, cuma Allah Ta'ala menghendaki demikian, Nabi yang terbaik, dan itu Nabi kita. Nah, oleh karenanya kita dulu, kita kunci dulu keyakinan kita ini dengan Nabi supaya kita jangan bergerak. Mudahan berkah Nabi. Ayo kita baca selawat dengan Nabi. Nyamankan tahu sebahagian kedudukan Nabi kita tuh, kenapa kita berselawat dengan Nabi. Oh ternyata Nabi kita memang cocok di salawati. Ayo kita baca selawat kamilah 3 kali dengan kita. Hanya kita sambung lagi kalau ada waktunya. Inna malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Nah itu kita, andai kata salawat tadi hati kita kalahin, iya dapat juga. Itulah kebesaran salawat kepada Nabi. Jadi ibadah yang kada pernah kada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebiji salawat. Kedua istighfar. Ketiga sedekah. Sedekah. Makanya ada di Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau hilangkan, jangan kau batalkan pahala sedekah hikam dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang kita beri. Apakah melalui mulut kita menyakiti? No, ini ambil bangsat ya, bari. Tapi kata-kata bangsat menyakiti orang, hilang pahalanya. Tapi yang dibari itu biar aja jar. Atau yang dibari ditempeleng dulu. Ingat di Makassar dulu ada kisah orang, ini pahala sedekah yang kada hilang. Sidin dulu bos taksi dulu. Jadi mengumpulkan duit recehan, menghitung sampai jam 10 malam, menghitung mulai sore. Hanya terkumpul, kada kawa guring berjalan pulang sampai tengah malam, melihati di pinggir pantai Losari daerah situ banyak orang
yang susah, yang bebeca, tukang beca nyaman banar bejajar tukang beca, guringan bungul banar jadinya tukang beca ini berataan, tapi anu bahasa Bugis Bangla kasar kan, nyamannya nya guring aku maka duit sing banyak kan kada kuah guring anu banar ini turuninya tukang beca itu besepuluh tukang beca tempelengnya berataan itu kan menyakiti orang yang memberi, hilang pahalanya kena. Tempelengnya peng tempelengnya bangun semua tukang beca dikelilingi hendak dikoroyok, stumat dulu jar, kenapa mukul kami jar? Memang sarik alasannya aku mukul ikam nih membanguni bubuhan ikam, kisahnya padahal dasar hendak manunya alasannya hendak membanguni bubuhan ikam. Kenapa membanguni? Aku anak bari duit ikam bari aja duit nah bahari kalau ini ya 300.000 lah, nah 300.000 senang menyakiti, hilang pahalanya kalau nyakiti orang. Tapi di mana tertinggal pahalanya? Tertinggal pahalanya menyenangkan hati orang yang menerima. Padahal kan ditempelin sudah. Apa kata tukang beca itu? Ujar bubuhannya, Pak, bila lagi datang sini kami tunggu aja setiap saat. Pian nempelengi kami siap aja kasihan kan ditempeleng, tapi menyenangkan hati orang yang menerima atau menyebut itulah sedekah itu kada hilang, tapi dari sisi lain, dari perspektif lain, pandangan lain. Kalau secara utuh memang hilang pahalanya. Jangan ragu-ragu panitia terima. Ujar datanglah orang yang datang orang kepian ya, orang sugih datang. Jadi orang sugih itu datang, Bapak jar, ini saya mau menyumbang ke masjid ini, saya punya uang 1M, ini saya sumbang 1M ke masjid ini, halal nih uangnya, nah, tolong 1M, mau setiap Jumat ya bahwa saya yang nyumbang 1M, 5 Jumat lah saya minta 5 Jumat umum makan. Panitianya pengarasan, bah tahina kita, bapak tahina ini kan ada urusannya, ini minta umum makan. Ah ini Pak 1M minta umumkan setiap Jumat 5 kali aja minta umumkan. Nah ini ada yang 10 juta, ini 1M 1000 juta, ini 10 juta. Ini 10 juta saya ikhlas betul Pak, enggak usah diumumkan, jangan sampai ada orang tahu. Tapi sempian pilih aja. Kalau ambil 1M nih, tapi sempian umumkan. Kalau 10 juta biar enggak diumumkan Pak. Yang mana pian ambil? 1M. Urusannya ikhlas atau kada? Inya kan. Tapi kan 1M nih pian terima. Lumayan mau 10 juta ini mau ulah pagar masjid kan kada cukup. Amun 1M ini kan lumayan, mana lumayan. Bah kada ikhlas ya. Ini asal jangan aja ambil orang anu. Nah, di situ jadi kayaknya hilanglah pahalanya, hilang pahalanya 1M. Jamaah masjid cepat tuntung. Tapi kada ada juga kalau ini berbanding. Terus orang istighfar, minta ampun. Kadada pengulang minta ampun hendak ria, kadada yang kalau salawat biar ria, biar takabur, biar apa salawat. Makanya salawat kita mulailah dengan mulut kita, baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Apalagi orang baca salawat itu 1000 kali sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, kada dimatikan tempatnya di surga. Atau orang tuh ngalih banar kawin nikah, ngalih banar kada kau nikah baca salawat 1000 kali diniat untuk nikah 40 hari aja pasti ada kelihatan itu. Hah? Bujur? Ulun jamin 40 hari baca salawat itu 1000 kali, di hari ke-41 kelihatan. Kadada ajar bebiniannya yang hendak lagi belum, minimal butuh bertambah kajong.
Bujur tuh butuh bertambah kajung. Joroknya kada jorok betul, artinya ada keinginan, artinya untuk nikah itu hati kada tertutup. Ya Allah, baca salawat. Kalau hendak bini lebih daripada satu, baca juga salawat. Tapi otomatis, tapi itu perlu bertahun-tahun mengamalkan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu 21 kali setiap habis sembahyang baca itu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu, kada mau pang situ sini ya, kalau mie instan mungkin 10 tahun 20 tahun. Jadi ujar yang 60 tahun menurut hasilnya sampet aku mati. Tapi pian jar kayak apa langsung kayak pian pang langsung 4 bisa 3 bisa 4 pian 4 baca ketika salawat itu baca pian sudah berbini lebih daripada 1. Nah itu jalur lain, itu bakat alam lain juga. Nah ada bakat alam lain ya. Alam kada kawan di apa-apai. Isa sudah masukkah? Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan senangkan hati kita dengan Nabi Muhammad. Khawatir, makanya ulun berpesan juga lawan kakanaka, kalau mamanya abahnya meninggal, bisiki di telinga abah Hikam yang meninggal nih, apa bisikannya? Abah minta ampun ulun, minta redha dunia akhirat, kalau ada salah lawan pian ulun yang ini yang ianya, abah ulun titip salam dengan Nabi, dengan Rasulullah, bertitip salam dengan Nabi, maksudnya Nabi Muhammad bertitip salam. Ini kan menganjurkan abah kita ketemu Nabi. Nabi pas Nabi mungkar nakir, Nabi dihiga hil nakir apuni mana wani mungkar nakir, bukan Nabi karena wibawanya Nabi itu wajar bisa kalau itu jangan memaksa. Karena mungkin maka Nabi di Madinah orangnya itu mau pemikiran kita, kalau kita banding apa wala menyangka Allah itu mati, walakin la tash, bahkan mereka hidup lagi kan, hidup kita itu apalagi Nabi itu bukan hidup aja, sumber kehidupan Nabi roh dasar. Jadi kalau kita kayak apa aja mengartikan Nabi itu hidup di hatinya orang beriman, Nabi itu hidup di gawiannya orang beriman, sebab kerjaannya orang beriman itu semua dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Titip salam awan Nabi. Kalau orang ke Mekah titip salam dengan Rasulullah. Nah, ya mudah-mudahan kita mematrikan nama kita di Nabi kita, kita taruh di hati kita Nabi kita, mencintai Nabi kita. Karena itu Al-Abil Akbar, ayah kita yang terbesar, yang nantinya satu-satunya orang yang membela kita di akhirat, Nabi. Karena Nabi itu kedudukannya lebih tinggi daripada abah dan mama kita sendiri. Jadi sidinlah yang bakalan membela kita kelak di akhirat. Pantaslah kalau kita membalas, kada bisa membalas, hanya bisa membaca salawat kepada Nabi sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, sebagai bentuk kedekatan kita dengan Rasulullah. Terakhir ujar Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kada sempurna iman ikam berataan umat kowe kecuali ikam mencintai aku, lebih ikam cintai aku daripada abah ikam seorang, anak ikam dan manusia semuanya. Maka wajib kita mencintai Nabi di atas mencintai abah, mama dan manusia semuanya. Itu kenapa kita disuruh mencintai Nabi, supaya kita selamat.
Kalau orang cinta dengan Nabi ada cirinya. Cirinya melaksanakan yang disuruh Nabi, sembahyang, puasa, kalau nya sugih bazakat, bahaji, kada maksiat, kada berzina, menahan hawa nafsunya. Itu buktinya cinta dengan Nabi. Nangka itu memahami jalan nur kepada Nabi. Nangka itu caranya memahami. Orang tauhid selamat kalau ada Nabi di dalamnya. Orang tasawuf selamat tasawufnya kalau ada Nabi di dalamnya. Orang fikih yang rentan dengan kesombongan pembualan karena banyak paham dalil itu ini, fikih Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam ini, Imam itu, hebat inya. Hilang sifat sombong itu inya. Kenapa? Ilmu aku yang tahu banyak macam-macam itu kalau kada Nabi kada kawa anak itu, maka hilang sombong itu. Itu gunanya mengenal kebesaran Nabi. Nabi menyuruh supaya mencintai beliau. Kada bisa kita cinta Allah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini dulu minta maaf atas kekurangan. Mudahan kita bertemu dengan Nabi. Kalau hendak langsung bertemu Nabi, kita ucapkan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketemu tuh kita dengan Nabi, dan mudah-mudahan itu ketemu melalui suara kita, dan kita bertemu langsung dengan kita di kada di dunia di, tapi yang pasti kita bertemu dengan Nabi. Nabi menyayangi kita, membela kita. Jangan khawatir bapak-bapak Nabi, tapi jangan hadis ini dijadikan alat untuk koler beribadah. Apa ujar Nabi kita? Syafaati lil kabairi min ummati yaumal qiyamah. Kena aku tolongi umatku yang ganal-ganal dosanya. Anggap ulun yang ganal dosa, iya ditolongi Nabi juga yang berdosa tuh. Tapi ini jangan pakai untuk supaya kita kada beribadah. Justru dengan hadis ini supan kita kalau kada beribadah behimat dengan Nabi. Malu kita kalau tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Nabi. Kepada Allah melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal barrin bi rasulillah. Allahumma ja'alna minal barrina bi rasulillah. Allahumma ja'alna minal barrina bi rasulillah wa minal barrina bi masyayikhina wa minal barrina bil walidain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi nuri 'arsyi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma sya Allah la quwwata illa billahil aliyyil azim.